Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diki Al-Fauzi dari manajemen kelas C dengan NIM 2019 041 0091 dan teman saya Muhammad Putra Disaka dan yang satunya yaitu Muhammad Novendika. Di kesempatan kali ini saya dan kelompok akan menjelaskan tentang dinamika kelompok yang akan dijelaskan lebih detail oleh Muhammad Putra Jisaka. Apa itu dinamika kelompok? Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Dinamika kelompok berasal dari kata dinamika dan kelompok. Dinamika berarti interaksi atau interdependensi antara kelompok satu dengan yang lain. Sedangkan kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama. Saya mau bertanya, apa fungsi dari dinamika kelompok itu? Saya ingin menjawab pertanyaan dari teman saya yaitu Muhammad Novendika. Apa itu fungsi dari dinamika kelompok? Fungsi dinamika kelompok itu antara lain membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar, sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Salah satunya dengan membagi pekerjaan besar sesuai bagian kelompoknya masing-masing atau sesuai keahlian. Yang keempat, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Saya akan menjelaskan pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang mengadakan interaksi sosial serta ada pembagian tugas, struktur, dan norma yang ada. Kelompok sosial dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kelompok primer, sekunder, formal, dan informal. Coba jelaskan 4 jenis kelompok sosial tersebut. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Mas Diki. Yang pertama yaitu kelompok primer, merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Sedangkan menurut George Humans, kelompok primer merupakan sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang sering berkomunikasi dengan lainnya, sehingga setiap orang mampu berkomunikasi secara langsung atau bertatap muka tanpa melalui perantara. Misalnya, keluarga, RT, kawan sepermainan, kelompok agama. Selanjutnya yaitu kelompok sekunder. Jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Hubungan yang terjadi biasanya bersifat lebih objektif. Misalnya, partai politik, perhimpunan, serikat kerja, dan lain. Berikutnya, kelompok formal dan kelompok informal akan dilanjut teman saya yaitu Dika. Ya, kelompok Selanjutnya yaitu kelompok sekunder. Jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang
kekeluargaan. Hubungan yang terjadi biasanya bersifat lebih objektif. Misalnya, partai politik, perhimpunan, serikat kerja, dan lain. Berikutnya, kelompok formal dan kelompok informal akan dilanjut teman saya, yaitu Dika. Ya, kelompok. Saya ingin bertanya, apa ciri-ciri dinamika kelompok sosial itu? Ciri-ciri dari dinamika sosial sebagai berikut. Yang pertama, memiliki motif yang sama antara individu satu dengan... Saya mau bertanya, apa pembentukan kelompok itu? Saya akan menjawab pertanyaan teman saya, yaitu Dika. Pembentukan kelompok diawali dengan adanya perasaan atau persepsi yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga ditentukanlah tujuan yang sama, dan akhirnya interaksi yang terjadi akan membentuk sebuah kelompok. Pembentukan kelompok dilakukan dengan menentukan kedudukan masing-masing anggota. Siapa yang menjadi ketua atau anggotanya. Interaksi yang terjadi suatu saat akan memunculkan perbedaan antara individu satu dengan lainnya, sehingga timbul perpecahan atau konflik. Perpecahan yang terjadi bisanya bersifat sementara karena kesadaran arti pentingnya kelompok tersebut. Terdapat langkah-langkah proses pembentukan kelompok. Langkahnya yaitu langkah proses pembentukan kelompok diawali dengan pembentukan kelompok. Dalam proses selanjutnya didasarkan adanya hal-hal berikut. Yang pertama, persepsi. Pembagian kelompok didasarkan pada tingkat kemampuan inteligensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Misalnya, terdapat satu atau lebih punya kemampuan intelektual atau yang lain memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan anggota yang memiliki kelebihan tertentu bisa menginduksi anggota lainnya. Yang kedua, motivasi. Pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Perbedaan kemampuan yang ada pada setiap kelompok juga akan memicu kompetisi internal secara sehat. Dengan demikian, dapat memicu anggota lain melalui transfer ilmu pengetahuan agar bisa memotivasi diri untuk maju. Yang ketiga, tujuan. Tujuan terbentuknya kelompok karena memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu. Yang berikutnya, organisasi. Pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Dengan demikian, masalah kelompok dapat diselesaikan secara lebih efisien dan efektif. Yang berikutnya, independensi. Kebebasan merupakan hal penting dalam dinamika kelompok. Maka dari itu, kebebasan di sini merupakan kebebasan setiap anggota. Saya ingin bertanya, apa keunggulan dalam kelompok itu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Diki Al-Fauzi. Kelebihan kelompok salah satunya adalah satu, keterbukaan antar anggota kelompok untuk memberi dan menerima informasi dan pendapat anggota yang lain. Dua, kemauan anggota kelompok untuk mendahulukan kepentingan kelompoknya dengan menekan kepentingan pribadi. Tiga, kemampuan secara emosional dalam mengungkapkan kaidah dan telah disepakati kelompok. Yang berikutnya,
saya ingin bertanya, apa kelemahan dalam kelompok itu? Kelemahan dalam kelompok yaitu kekurangan kelompok pada kelompok bisa disebabkan karena waktu penugasan, tempat, atau jarak anggota kelompok yang berjauhan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pertemuan antara anggotanya.